dipencet, ditahan, terus dilepas. Tapi dia langsung hovering. Nah, dia langsung hovering sekitaran 1 meter ya, 1 meter sampai 1,2 meter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini ada plastik dari Malang Hobi, asik. Jadi ini saya barusan dapat pesanan ya, dimintai tolong sama Juragan Tebu yang ada di Magetan, asik, luar biasa. Yaitu drone paket lengkap DJI R2S yang combo temen ya, yang combo. Jadi nanti baterainya dapat 1, 2, 3, ada remote-nya, terus kemudian ada apa lagi nanti kita akan lihat di dalam. Sama micro SD 64 GB yang ekstrim SanDisk. Terus kemudian garansi resmi ya dari TAM. Ini belinya teman-teman langsung ke Malang Hobi saja. Ini langsung tak buka karena ini video unboxing dan setting-setting. Jadi ini videonya agak panjang. Silahkan dinikmati saja teman-teman. Asik, dinikmati saja. Jadi Mas plastiknya tak buka ya. Nah, biar keren. Namanya video unboxing biasanya yang menikmati ngeletek plastiknya ini. Ih. Wih, jadi ini bukan punya saya ya teman-teman. Jadi ini pesanan dari Mas Tio. Namanya Mas Tio dari Magetan. Ini ada apa namanya? Masih segelan, kita kletek, ngek. Satu lagi nih, masih segelan, kita kletek, ngek. Oke. Untuk kelengkapannya nanti seperti ini. Langsung kita buka saja ya teman-teman ya. Wah. Oke, jadi saya juga sudah punya DJI R2S ini dengan hasilnya tuh mengesankan teman-teman. Tapi paketnya yang paket smart controller kalau saya, smart controller combo. Kalau yang ini paket combo biasa, bukan yang smart controller. Tapi kalau menurut saya udah cukup sih. Oke, wah luar biasa. Kita langsung mendapatkan tas. Jadi teman-teman kalau misalkan beli paketan drone DJI itu, kalau saran saya sih langsung ambil saja yang combo karena dia langsung dapat tas. Angel rek, tak tumplak wae ini. Karena dia langsung dapat tas. Karena kalau bukan combo biasanya nggak dapat tas. Ini ada aksesoris dan ada buku Quick Start Guide, buku panduannya. Aksesorisnya ini kita buka dulu ya. Mas tak buka ya aksesoris ya. Ini caranya buka BOG. Oke, kita buka dulu untuk aksesorisnya. Jadi sangat premium teman-teman. Jadi ini adalah salah satu drone rekomendasi saya setelah DJI Mavic Pro. Itu adalah DJI R2S. Ini Mas, ini adalah ND filter ya. Nanti Mas Tio bisa langsung pakai ND filter itu ketika di lahan atau di kebun dengan pencahayaan yang sangat terik. Misalkan siang hari itu bisa pakai ND filter ini mulai dari angka 4, 6, 8, 12 4, 8, 16, 32. Mas Tio bisa langsung memakainya. Terus ini adalah kabel untuk Type-C ke Type-C sama Type-C ke USB biasa, sama harusnya ada kabel untuk ke iPhone ya, yang Lightning. Di sini ada kabel USB biasa ke Type-C untuk ngecas. Terus di sini ada joysticknya. Oke, kita masukkan dulu. Terus di sini ada seperangkat alat sholat hasik, enggak, seperangkat baling-baling atau propeller ya. Kita masukkan dulu. Kita buka yang ada di dalam tas. Oke, roto amburadul gini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena ini teman-teman biar bisa menikmati. Oke, tasnya bagus. Ciri khasnya DJI. Kalau tas saya udah rusak. Sini juga ada resletingnya, bisa naruh ND filter tadi. Nah, ini di sini masih ada kotak lagi nih. Nah, ini masih ada kotak lagi. Oke, ini untuk drone-nya seperti ini. Dia sudah dilengkapi ADSB. Jadi ADSB AirSense. Jadi dia menerima sinyal kalau misalkan nanti ada pesawat, entah itu pesawat komersil atau pesawat apapun, itu nanti melewati di sekitar dekatnya drone ini, nanti akan ada notifikasi di HP atau di remote. Terus di sini dapat paket kotaknya seperti ini. Ini ada charger hub Mas. Nanti Mas Tio buka sendiri. Nanti akan saya tunjukkan punya saya. Dan di sini adalah remote-nya. Nah, remote-nya seperti ini ya. Di dalam sudah kosong. Kita masukkan dulu. Oke, kita buka ini dulu. Untuk perlengkapannya itu di sini ada kabel, sama ada adaptor, sama ada charger. Jadi ini charger kalau misalkan Mas Tio untuk ngecas sendiri satuan, itu chargernya pakai ini. Kalau 3 sekaligus pakai ini, enak itu. Wih, salah ding, ini untuk power bank kalau salah ya.
Ini ada baterai mas, jadi baterainya langsung dapat 3 ya, karena dia paket combo, puas pokoknya. Satu kali terbang itu sekitar setengah jam atau 30 menit, tapi tergantung kondisi angin dan cara terbang ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Nanti akan coba saya saya aktifasi dulu. Kalau misalkan butuh ya, kalau enggak ya enggak usah. Atau nanti Mas Tio aja sendiri ya yang buka ya, biar merasakan unboxing. Nanti saya pakai baterai yang ini saja. Oke, atau mungkin nanti tak cas semua sih. Nanti chargernya saya pakai charger saya aja ya mas, biar tetap baru. Nanti Mas Tio bukanya buka baru, unboxing baru. Oke, ini kabelnya tak masukkan sini saja. Oke, kita inspeksi drone-nya. Dan ini drone-nya belum ada propeller. Nanti propeller cara masangnya mas. Nah ini kan ada sponnya ya, empuk-empuk. Ini kita lepas dulu. Ini untuk pelindung pernya. Ini videonya agak panjang teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Kita gini, dibuka gini ya. Nah gini, sip gini, yang belakang itu diginikan, shred. Nah ini kan ada warnanya mas ya. Ini ada warna orange, ini hitam. Ini hitam, ini orange. Jadi yang bersilangan itu biasanya satu arah. Oke, sekarang kita cari propellernya. Nah di sini nanti juga ada warnanya. Di sini tuh hitam. Ini warnanya hitam. Di sini warnanya juga hitam. Di sini juga hitam. Saya tak cari dulu. Ini ada hurufnya teman mas ya. Ada B, B, B. Jadi dia satu arah. B, B, B itu satu arah. Maksudnya nanti biar bisa untuk cadangan. Kalau misalkan propellernya ngantem rumput atau tanah segala macam. Lah ini A. A itu adalah dia ada warnanya harusnya. Iki beding. Nah A itu ada warnanya orange. Jadi yang warna orange itu ini. Yang warna hitam itu. Nah tak bukakan satu untuk contoh. Tapi nanti setelah dipasang itu biasanya nggak usah dilepas-lepas mas, karena dia tas ini mampu menyimpan drone-nya tanpa harus melepas propeller. Jadi enak. Jadi B-nya ada 2. Terus kemudian A-nya ini ada 2 juga. Nah gini ya. Ini sekalian saya membuatkan tutorial lah, koyok mas pilot nakal lagi. Unboxing sama tutorial ini ya. Ini tinggal dimasukkan gini. Nah, pas gini, set, terus diputar, set, udah ini udah kenceng ini. Terus termasuk yang hitam juga. Nah, hitam juga. Kalau yang hitam sama yang orange itu muternya berlawanan. Gampang kok, tinggal slep-slep gitu toh. Nah, oke sudah jadi. Wes gini wes nggak usah dilepas-lepas mas. Nanti kalau mau nyimpen itu tinggal gini, dilempit gini. Terus ini dimasukkan ke dalam tas, ngadepnya ini ke sini. Nah sudah wes, ini sudah aman. Nah nyimpannya udah kayak gini, jadi nggak usah ngelepas propeller. Oke, sekarang kayaknya ini harus dicas dulu. Ini akan saya cas dulu ya mas. Oh iya, untuk remote ini wajib saya buka. Ini tak buka dulu, tak ajari dulu mas. Nanti sekaligus untuk video tes terbangnya nanti akan saya buat terpisah. Ini khusus untuk unboxing dan setting-setting. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti beli drone baru ya dapatnya kayak gini. Ini mas, di sini, nah ini ya. Jadi tadi yang ada di sini itu adalah joystick untuk cadangan. Kalau misalkan masnya nanti joysticknya hilang atau ketelisut, itu cadangannya ada di sini. Nah di sini ini adalah yang dipakai, tinggal dilepas, dipasang di sini. Gini, dilepas, dipasang di sini. Oke, sip. Baterainya 2 ya. HP-nya nanti taruh di sini. Set. Nah, di sini sit. Ini nanti HP, misalkan saya pakai HP ini. Jadi dia sangat-sangat, oh ini bawaannya ternyata sudah iPhone. Jadi iPhone-nya ada di sini mas. Kalau HP-nya masnya iPhone itu langsung ada di sini. Nah, nanti gini. Strip. Nanti saya buka dulu HP-nya ya. Nih kayak gini. Nanti tinggal dipasangkan kabelnya di sini, slep gini ya. Nah untuk aplikasinya, untuk DJI Air 2S ini bukan pakai DJI Go, tapi pakai DJI Fly. Punya aku mana ya? Saya soalnya jarang pakai ini teman-teman, karena punya saya kan smart controller ya, jadi langsung dari remote-nya. Oke, nanti saya pakai yang Android saja. Saya belum install. Oh ini nih DJI ya. Nah pakai DJI Fly ini. Nah pakai DJI Fly ini masnya nanti bisa pakai Android, bisa pakai iPhone, nanti bisa langsung download ini. Kalau dinyalakan, ini nyalakan remote mas ya. Nyalakan remote-nya adalah
Jadi ini biar mati dulu. Pencet 1, pencet lagi, ditahan. Sit. Nah, sampai gini ya. Sampai gini nanti dia langsung otomatis connect ke ke HP-nya, dan juga ini menunggu koneksi ke drone-nya. Saya akan cas semuanya dulu drone baterainya, takutnya nanti ada aktivasi. Terus saya update firmware-nya dulu, karena pasti kalau misalnya kita beli baru itu pasti harus update firmware-nya, karena ini kan buatan enggak tahu beberapa bulan atau beberapa bulan yang lalu, otomatis ada firmware yang terbaru kali ini dan harus online. Nanti Mas Tio juga di sini harus di profile itu harus login dulu Mas ya. Bikin akun DJI-nya dulu, nanti login di sini bisa pakai HP, gampang banget kok. Oke, akan saya cas dulu, saya tata-tata dulu, nanti akan saya lanjutkan videonya. Nah, ini saya tunjukkan untuk ngecasnya Mas Tio. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya drone baru atau mau terjun di dunia perdronan, untuk DJI itu ngecasnya sangat gampang. Jadi untuk remote-nya sendiri itu ngecasnya dari bawah Mas. Nah, dari bawah sini pakai charger HP enggak apa-apa. Ini pakai colokannya tipe C, ini pakai charger HP saya. Nah kan, langsung ngecas dia. Nah, langsung ngecas. Kita diamkan dulu. Ya memang agak lama sih karena baterainya gede itu. Terus untuk drone-nya itu kalau mau ngelepas ini tinggal dipencet gini, ditarik ke atas. Mau masang tinggal di slap gitu. Nah, gini Mas. Oke. Ini disimpan dulu. Jadi ini nanti tak buka-buka dulu Mas ya, karena memang takutnya nanti Mas Tio lupa nggak buka, ini malah jadi bahaya nanti gimbalnya ya. Ini kita buka dulu, kita kletek. Set. Terus kemudian kalau mau buka penutup gimbalnya Mas, itu saran saya semuanya harus dibuka dulu. Nih gini. Semuanya harus dibuka dulu. Yang depan dulu baru belakang. Terus kemudian baru dibuka ini ya, kayak gini. Ini dipencet gini. Gini dipencet, tahan ke dalam, terus ditaruh keluar gini. Sret. Nah, gini. Kalau mau nutup itu sama. Ini kan ada kunciannya 2 ini ya. Tinggal diselosokkan ke sini. Posisi kamera harus menghadap ke depan. Terus kemudian ini ditekan ke dalam sampai bunyi cetek gitu. Nah, ini sudah ngunci. Oh, belum miring. Nah, ini sudah ngunci. Kalau mau ngelepas sama, dibuka gini. Posisikan pasti kamera tuh hadapnya ke depan gini ya. Terus ini saya lepas dulu Mas, untuk stiker-stikernya biar nggak mengganggu pada saat penerbangan nanti. Ada stiker lagi enggak? Oh ya, ini di belakang ini tak lepas dulu. Kletek. Nah, enak. Kalau yang samping ini nggak mengganggu performa, jadi nggak usah saya lepas ya. Sekali lagi Mas, ini sekalian tutorial ya. Jadi gini, masuk gini, terus ini nah gini, sudah ya. Pastikan sebelum menyalakan drone itu kunci gimbal harus dibuka Mas. Jangan sampai posisi kunci gimbal itu masih di dalam, langsung rusak nanti ini gimbalnya. Gimbalnya set kamera ini mahal ya. Oke, untuk ngecasnya ini tak tutup dulu. Ini lebih enak dibanding Mavic Pro 1 Mas. Nah, ini adalah charger saya Mas ya. Jadi chargernya Mas Tio tadi masih di dalam, belum saya buka. Ini kalau mau ngecas langsung saja. Kalau mau sendiri Mas, casnya sendiri itu gini. Ini kan ada alurnya ya, tinggal dipasang gini aja. Ini sudah ngecas. Kalau mau satu satu charger. Tapi karena Mas Tio baterainya punya 3, ini tinggal dipasangkan ke sini, ditekan ke bawah sampai nyala. Terus kemudian ini dipasangkan. Untuk urutannya bebas. Nanti dia langsung otomatis otomatis ngecas. Jadi nanti walaupun sudah dipasang 3, nanti ngecasnya nggak bisa barengan, tapi satu-satu giliran ya. Nanti ngecasnya giliran. Ini terus kemudian sudah. Oh ya, untuk micro SD kita siapkan dulu. Jadi micro SD ini kemarin saya sarankan yang ekstrim ya, karena dia mampu ke 4K 60 fps, jadi butuh transfer speednya yang tinggi. Dia rate-nya bisa 60. Mas Tio nanti bisa mengupgrade ke ekstrim yang lebih tinggi dari ini, yang warnanya merah, itu bisa 100 Mbps atau 120 Mbps. Nah, karena ini kemarin saya dikasih bonus sama Malang Hobi. Wah, terima kasih Malang Hobi. Jadi bonusnya ya saya ngikut aja, 64 GB. Nih, kita buka. Terus kemudian untuk cara memasukkan micro SD ke dalam drone. Oke, jadi nanti rekaman yang bagus Mas, itu hasilnya itu dari drone ini. Nih, kayak gini. Kita masukkan ke dalam sini, cetik-cetik gitu. Oke, sudah. Jadi ini tak jelaskan singkat ya. Jadi drone ini mempunyai beberapa sensor Mas. Yang pertama adalah sensor depan, itu sensor anti tabraknya di depan. Terus yang kedua sensor atas, itu posisinya ada di sini. Terus kemudian yang kedua adalah sensor
belakang ya, yang ketiga. Ini sensor belakang. Jadi kalau mundur ada barang atau benda atau tembok, pohon, itu dia bisa berhenti atau bisa disetting menggok gini. Terus yang ketiga itu adalah sensor di bawah sini. Jadi dia ada sensor vision sama ultrasoniknya Mas, tenang aja. Jadi kalau misalkan Masnya itu tidak dapat sinyal GPS, itu dia bisa, drone-nya itu bisa tahan, bisa wanteng gini karena ada ultrasoniknya. Dan juga ada lampunya Mas. Jadi kalau malam hari dia nanti otomatis akan nyala. Kalau ketika take off sama landing, sama pas waktu low light itu bisa nyala sendiri atau sesuai settingan yang kita setting di dalam aplikasi DJI Fly-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini drone ini juga sudah difasilitasi dengan adanya fan, jadi aman saja. Mau terbang di panas-panasan, mau terbang di udara yang ekstrim, itu lumayan bisa ya. Tapi kalau terlalu ekstrim dingin itu dia nggak bisa. Oke. Ini kita tunggu dulu, habis ini nanti kita masuk ke aplikasi DJI-nya dan coba tes terbang pertama untuk DJI Air 2S. Oh ya, untuk bedanya dengan yang punya Mas Niko apa? Sama, untuk drone-nya sama, bedanya hanya di remote saja. Jadi kayak gini, kalau ini punya saya Mas, jadi sama. Drone-nya plek podo. Oh beda ting, punya saya udah buluk karena udah dipakai berkali-kali ya. Udah agak lama ini. Ini punya saya, jangan sampai ketuker. Baterainya sama, cuma remote-nya adalah di sini. Jadi Mas, jadi kalau yang DJI Smart Controller itu remote-nya sudah pakai layar, jadi kita nggak usah pakai HP lagi. Cuma kelemahannya memang berat banget ini remote-nya dibanding yang ini, jauh, ini berat banget. Tapi kalau menurut saya yang paket combo biasa itu udah cukup kok. Kalau teman-teman pengen tahu harganya, itu langsung saja cek ke Malang Hobby ya, langsung ke Malang Hobby. Bilang aja tahunnya dari Mas Niko, atau bisa nitip ke saya juga bisa teman-teman. Kalau misalkan lebih percaya ke saya, titip ke saya, nanti tak kirimkan seperti beberapa orderan-orderan yang sudah ada lewat saya. Oke, kita cas dulu dan kita akan coba tes terbang. Nah teman-teman, ini saya coba pakai baterai saya untuk aktivasi ya. Kita sebelum nyalakan drone-nya harus nyalakan remote-nya dulu. Kita pencet 1, pencet ditahan. Nah, didit gitu. Ini nanti otomatis HP-nya akan nyala ya. Nah, nyala. Terus kita buka aplikasi DJI Fly seperti ini. Terus kemudian kita nyalakan drone-nya, pencet 1, terus pencet tahan. Oke. Jangan lupa ya, untuk gimbalnya, pelindung gimbal harus dilepas Mas ya. Telolet. Nah, sudah nyala. Ini kenapa propeller saya lepas? Ya karena untuk setting-setting di dalam rumah sih. Karena untuk setting di dalam rumah biar nggak terjadi moro-moro terbang. Tapi kayaknya sih nggak mungkin sih. Oke, di sini harus aktivasi dulu ya. Activate bla bla bla. Kita aktivasi dulu. Activating device. Oke, dia langsung bunyi tit gitu. Dia langsung restart lagi ya. Jadi video unboxing dan setting awal biar teman-teman tahu kalau misalkan beli drone baru itu harus setting-setting dulu. Kalau saya sarankan itu, kalau teman-teman belinya di Malang Hobby, langsung minta untuk aktivasi di sana. Oke. Nah, di sini ya. Di sini Masnya, Mas Tio itu kalau sudah muncul tampilan seperti ini, drone sudah connect, itu tandanya baterai ini sudah nggak kedip-kedip. Terus drone-nya sudah, nih ya. Nih, udah nyala, gimbalnya udah jalan. Kita masuk ke GoFly. GoFly ini, wah, langsung muncul gambarnya. Storage location set to internal storage. Switch to SD card. Oke, confirm. Jadi tadi karena sudah tak masukkan ke SD card, jadi Mas di sini bisa lihat ya, ada gambar SD card. Dia 1 jam 25 menit dengan resolusi 4K 30 fps. Mas Tio bisa setting-setting di sini, dia bisa sampai 5K 30 fps. Tapi saya biasanya 4K 30 fps. Karena kalau 60 fps itu saya ngeditnya kesusahan Mas. Ini bisa sampai 60 fps ya. Tapi kalau saya di 4K 30 fps, karena selain untuk ngeditnya gampang, nanti cropping videonya itu juga nggak begitu nemen. Nah, untuk semua tutorial ini nanti akan saya buatkan video tersendiri ketika waktu tes terbang ini sambil melihat di sini. Oke, sekarang kita coba arming. Cuma dia nggak dapat GPS Mas ya. Jadi GPS-nya itu ada di sini. Itu masih 0. Pastikan kalau mau terbang itu di atas 12. Dia baru bisa nge-lock home point. Kita coba arming. Oke, cek komplit. Oke. Jadi sebelum arming tadi, pastikan semua propeller itu terpasang. Oke. Oke ya. Oke. Dia langsung berhenti. Karena apa?
propeller not installed. Ya, karena propeller belum diinstal. Yuk, sekarang kita coba tes los di luar. Nah, oke teman-teman, sekarang ini kita sudah di luar ya. Jadi kita akan melakukan take off dan menginformasikan bahwa saya di rumah saya ini masih masuk di kawasan Bandara Abdurrahman Saleh. Jadi dia maksimal altitude di 120 meter. Dan ini tadi juga sudah saya unlock untuk aplikasinya ya, biar bisa terbang di kawasan Bandara Abdurrahman Saleh ini. Tapi ini saya nggak terbang tinggi, untuk terbang hovering saja untuk tes drone ini. Tapi saya ingatkan teman-teman, jangan terbang di dekat bandara. Oke, ya, untuk take off mas, itu armingnya gampang. Ini tinggal stick kanan kiri ditaruh ke sini, sit. Otomatis dia akan arming. Oke, untuk mematikan tinggal ke bawah sampai mati. Oke, sekali lagi ya, atau ke kanan kiri juga bisa, gini juga bisa. Oke, dia matikan gini. Atau Mas Tio itu juga bisa auto take off dengan memencet ini, tombol ini, sit, pencet. Terus ini dipencet, ditahan. Saya pencet ini, teman-teman lihat drone-nya ya. Dipencet, ditahan, terus dilepas. Tapi dia langsung hovering. Nah, dia langsung hovering sekitaran 1 meter ya, 1 meter sampai 1,2 meter. Nanti masnya bisa langsung gerakan, maju, mundur, kanan, kiri, noleh kanan, noleh kiri, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, ini sangat stabil sekali ya. Ini untuk sensornya kita tes dulu. Ini kelihatan, nih kayak gini ya. Ini saya di sini, dia langsung upward. Ada apa namanya obstacle, yaitu saya. Terus kemudian coba kita cek di belakang. Oke, ini sudah ada notifikasinya juga. Jadi jalan semua. Oke, sudah tes jalan mas ya. Mantep. Jadi masnya nanti langsung kalau mau landing itu pelan-pelan kayak gini. Ini taruh ke bawah, terus polkan ke bawah sampai dia mendeteksi untuk landing. Oke, sampai mati baru kita lepas sticknya. Jadi kalau landing mas, itu nanti jangan separuh-separuh ya kalau mau landing. Tapi kalau masih di atas itu pelan-pelan dulu. Kalau sudah mau mendekati mendekati tanah atau mau landing, itu langsung dipolkan ke bawah. Nanti dia akan mendeteksi sensornya bahwa drone-nya itu disuruh untuk landing. Coba sekarang kita auto take off lagi, sekali lagi. Oke, sudah gitu kita landingkan. Langsung pol gini nggak apa-apa karena sudah dekat dengan tanah. Nah teman-teman dengar ya, ada pesawat-pesawat lewat. Tapi saya nggak terbang jauh-jauh kok, cuma di sini. Nah terus satu lagi mas, kalau mau main drone seperti ini, usahakan landing sama take off-nya itu di tempat yang tidak ada pasir atau tidak ada tanah atau bukan rumput-rumput tinggi. Itu nanti kalau misalkan ada itu, takutnya nanti debu pasir itu masuk ke dalam komponen elektronik drone atau masuk ke dalam propeller. Itu sangat bahaya sekali, merusak dari komponennya, khawatirnya seperti itu. Nah untuk penjelasan menu, cara segala macam nanti akan saya buatkan di video terpisah. Oke, sekarang kita coba terbang los lagi ya. Oke, nah ini enak banget ini. DJI R2S tuh enak banget. Nih sana. Cuma nggak bisa kayak nggak bisa kayak drone sport ya. Namanya drone aerial. Jadi memang dia kerjanya untuk membuat video sinematik. Nah, bukti bukti sensornya jalan. Ini saya majukan, dia nggak mau maju ya. Nah, dia nggak mau maju karena ada saya di sini. Nah, di sini ada informasi, langsung nyala sensornya. Itu ada pesawat lewat teman-teman. Ada merah-merah tadi ya, bergetar. Jadi tandanya sensor ADS-B-nya itu jalan. Oke, kita landing dulu. Oke, tak tunjukkan sekali lagi mas untuk auto take off-nya. Oke, sit. Mantap pokoknya. Josnan, ini sekaligus unboxing dan penjelasan singkat untuk drone DJI Air 2S. Mantap, yang combo ya.
Oke, siap. Ini siap dikirim ke Magetan dan siap terbang, siap dicas dan siap untuk terbang, siap digunakan untuk mengecek kebun lahan. Dan drone ini juga bisa mapping otomatis dengan menggunakan aplikasi berbayar atau aplikasi gratisan, tapi saya lupa aplikasinya, Mas. Nanti akan saya carikan informasi dulu, akan saya buatkan tutorialnya. Tapi untuk mapping manual, caranya sudah ada di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Video selanjutnya adalah tes terbang dari DJI R2S yang pakai remote control combo ya, pakai remote control biasa tapi paketan combo. Jadi bukan smart control. Wah iya, sampai lupa, Mas. Cara mematikan. Cara mematikan adalah kita matikan drone dulu. Kita matikan dulu, pencet 1, pencet tahan sampai dia mati. Kipasnya sampai mati ya. Oke, kipasnya sudah mati. Kalau selanjutnya adalah mematikan remote, pencet 1, pencet tahan. Oke, dia sudah mati. Jadi seperti ini ya, mantap banget. Jos. Drone ini adalah salah satu drone favorit saya. Selain DJI Mavic 2 Pro.